Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Afifah A. Amatullah Umar dengan NIM 250701501030. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil kajian kelompok saya, yaitu kelompok 3 dengan judul Naratif Review, Dampak Kualitas Tidur Terhadap Stres Akademik pada Mahasiswa. Baiklah teman-teman, adapun alasan kami mengangkat topik ini adalah karena kami melihat fenomena yang semakin nyata dalam kehidupan kampus, yaitu banyaknya mahasiswa yang menghadapi tuntutan akademik yang semakin berat, sementara kualitas tidur mereka justru semakin menurun. Fenomena begadang menjadi hal yang dianggap wajar, bahkan sering dibanggakan, padahal dampaknya itu begitu besar terhadap kesehatan fisik, mental, dan performa akademik. Sebelum masuk ke inti pembahasan, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk membayangkan situasi yang sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa, yaitu hari-hari yang penuh tugas, batas waktu yang semakin menekan, notifikasi yang tiada hentinya, serta rasa lelah yang seringkali kita abaikan. Dalam kondisi seperti itu, tidur merupakan hal pertama yang seringkali kita korbankan. Padahal, justru tidurlah yang menjadi fondasi utama untuk menentukan bagaimana tubuh dan pikiran kita bekerja untuk keesokan harinya. Dengan gambaran tersebut, barulah kita dapat memahami mengapa penelitian mengenai hubungan kualitas tidur dan stres akademik menjadi penting. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, kami menggunakan metode penelitian naratif review. Artinya, kami tidak melakukan penelitian eksperimen ataupun survei langsung, tetapi kami mengumpulkan, menelaah, dan sintesis 10 artikel ilmiah dari berbagai negara. Artikel-artikel tersebut kami pilih berdasarkan relevansi dengan tema kualitas tidur, stres akademik, dan performa akademik mahasiswa. Kami membatasi artikel dalam rentang 10 tahun terakhir, agar data dan temuan yang kami gunakan tetap aktual. Proses analisis kami menggunakan pendekatan induktif analisis, di mana kami membaca setiap artikel secara mendalam. Kemudian, kami mengidentifikasi pola, tema, dan temuan penting yang muncul secara berulang. Melalui proses ini, kami dapat menyimpulkan hubungan antara kualitas tidur, stres akademik, dan faktor-faktor psikososial yang memengaruhi keduanya. Pendekatan ini kami pilih karena dapat memungkinkan kami untuk melihat fenomena secara lebih luas dan menyatukan temuan dari konteks budaya dan sistem pendidikan yang berbeda. Melalui artikel yang kami telaah, kami menemukan 3 topik utama yang saling berkaitan satu sama lain. Tema pertama itu membahas dampak kualitas tidur terhadap stres akademik mahasiswa. Dari berbagai artikel yang kami tinjau, terlihat bahwa kualitas tidur yang buruk cenderung meningkatkan tingkat stres akademik. Mahasiswa yang tidur larut, sering terbangun, atau tidak memiliki kualitas tidur yang baik cenderung lebih mudah merasa tertekan ketika menghadapi tuntutan kuliah. Secara biologis, kurang tidur meningkatkan kepekaan terhadap stres karena otak menjadi lebih lelah dan kurang mampu untuk mengendalikan respons emosional. Hal ini menyebabkan mahasiswa lebih cepat cemas, mudah kewalahan, dan kurang mampu untuk menyelesaikan tugas dalam keadaan tenang. Kondisi tersebut dapat menciptakan lingkaran negatif, seperti stres yang mengganggu tidur dan tidur yang terganggu dapat memperkuat stres. Setelah memahami hubungan tersebut, kita beralih ke tema kedua, yaitu dampak kualitas tidur terhadap fungsi kognitif dan prestasi akademik mahasiswa. Tidur bukan hanya soal istirahat fisik, tetapi juga sebagai proses pemulihan otak. Penelitian yang kami telah menunjukkan bahwa kualitas tidur yang baik berperan penting dalam menjaga kestabilan emosi, memperkuat memori, meningkatkan fokus, serta memperbaiki kecepatan berpikir. Sebaliknya, tidur yang buruk dapat menyebabkan penurunan konsentrasi, kesulitan dalam mempertahankan perhatian, serta melemahnya kemampuan dalam mengingat materi. Akibatnya, mahasiswa yang kurang tidur cenderung kesulitan dalam memahami pelajaran, lambat dalam mengerjakan tugas, serta kurang siap dalam menghadapi ujian. Dalam jangka panjang, hal ini berdampak pada penurunan prestasi akademik serta meningkatnya risiko burnout.
Selanjutnya, tema ketiga yang membahas mengenai faktor psikososial yang memengaruhi hubungan tidur dan stres akademik mahasiswa. Kami menemukan bahwa hubungan antara tidur dan stres tidak berdiri sendiri, melainkan ada faktor-faktor lain yang memperlemah atau memperkuat pengaruh keduanya. Hubungan sosial misalnya terbukti dapat membantu mahasiswa dalam mengelola stres sehingga tidurnya menjadi lebih nyenyak. Aktivitas fisik juga berdampak positif karena dapat menurunkan ketegangan tubuh serta dapat membantu memperbaiki ritme tidur. Di sisi lain, penggunaan gadget yang berlebihan pada malam hari, terutama media sosial dan konsumsi konten yang merangsang otak, dapat mengganggu jam biologis dan menurunkan kualitas tidur. Selain itu, kemampuan adaptasi terhadap tuntutan akademik seperti manajemen waktu dan strategi belajar justru berpengaruh besar terhadap bagaimana mahasiswa mengatur tidur dan menghadapi stres. Berdasarkan seluruh temuan tersebut, kami menyimpulkan bahwa kualitas tidur memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan tingkat stres, kemampuan berpikir, dan performa akademik mahasiswa. Tidur yang buruk menyebabkan mahasiswa lebih rentan terhadap stres, mengalami gangguan kognitif, dan kehilangan kesiapan akademik. Sebaliknya, tidur yang terjaga membantu menstabilkan emosi, meningkatkan konsentrasi, dan memperkuat daya ingat. Faktor psikososial berpengaruh sebagai penguat atau penghambat hubungan tersebut, sehingga intervensi yang efektif perlu mempertimbangkan aspek lingkungan, kebiasaan, dan kesehatan mental mahasiswa. Baiklah, demikian pemaparan materi dari saya. Semoga penjelasan saya tadi dapat mengingatkan kita bahwa kualitas belajar tidak akan pernah terlepas dari kualitas istirahat. Ketika tidur kita terjaga, pikiran akan lebih tenang, emosi lebih stabil, serta performa akademik kita akan ikut meningkat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.